Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu yang di rumah luar biasa. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk dalam bulan yang baru. Kita hari ini masuk tanggal 2 Agustus. Ya. Dan tema juga tema yang baru, yaitu tetaplah kerjakan keselamatan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya ulangi sekali lagi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari demi hari kita tekun melakukan. Nah, di sini dikatakan tema kita adalah tetap mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan kita ini itu bisa hilang. Amin saudara. Bukan keselamatan kita ini tetap selama-lamanya, tidak. Tetapi itu kenapa Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu hari demi hari, tekun melakukannya, tekun terus-menerus melakukannya, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu yang Tuhan mau, sehingga ketika Tuhan datang menjemput kita dalam awan, nah, kita ada bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan apa? Takut dan gentar. Nah, coba perhatikan di situ. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kenapa? Di sini dikatakan kamu senantiasa taat. Nah, Tuhan mau kita terus taat, ya. Kita terus setia dengan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, kondisi yang bagaimanapun, tetap Tuhan mau supaya kita tetap setia dengan Tuhan, ya. Tuhan tidak mau kita mulai memberontak terhadap Dia. Karena apa? Hari-hari ini kalau kita mulai melihat bahwa kondisi tidak seperti yang kita inginkan, kita mulai kecewa, kita mulai kesal dengan Tuhan. Nah, saya sudah bicara minggu kemarin, bagaimana kalau kita mulai kesal dengan Tuhan, akhirnya apa? Segala sesuatu terhalang, berkat kita terhalang. Nah, saudara bisa bayangkan, berkat kita bisa terhalang hanya gara-gara kita kesal. Karena apa? Kondisi. Kita kesal dengan kondisi, kita kesal dengan keadaan. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat ini sebagai suatu hal yang luar biasa. Ini Tuhan mau ajar kita, Tuhan mau latih kita dengan kondisi-kondisi, bahkan dengan keadaan-keadaan yang kita alami hari-hari ini. Sehingga apa? Kita tetap kuat, kita tetap setia, kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Jadi apa? Tuhan mau kita tetap senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Nah, ini dulu. Kalau kita taat, berarti kita akan apa? Kita akan melakukan. Karena itu tetaplah kerjakan. Kita akan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut. Karena apa? Kita orang yang taat, ya. Kita orang yang tidak gampang dipengaruhi. Kita orang tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam angin pengajaran, ya. Oleh sebab itu kita tetap berdiri teguh. Tuhan mau kita berdiri teguh, berdiri kuat dalam
kekuatan kuasa Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat 13 nih, di situ dia bilang apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa taat, kita tidak bisa setia dengan Tuhan. Karena apa? Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, itu dia akan menegur kita kalau kita mulai melakukan hal yang salah. Kita mulai berjalan melenceng daripada Tuhan, kita mulai keluar daripada jalur, Tuhan mulai tegur dan Tuhan mulai arahkan kembali kita. Kembali pada jalur, tidak boleh keluar pada jalur. Nah, ini yang maksud Tuhan, supaya apa? Kita tetap mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan kita ini bisa hilang. Ya, jangan berpikir kita sekali selamat tetap selamat sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Nah, tidak. Habis itu kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang tidak beres, tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan. Karena apa? Kita berpikir kita udah selamat, sekali selamat tetap selamat. Bukan itu, tetapi Tuhan mau supaya apa? Di dalam anugerah Tuhan yang begitu besar, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di situ Tuhan mau kita mengerjakan, tetap setia kita melakukan, kita mengerjakan terus menerus, hari demi hari, terus menerus, mengerjakan keselamatan itu. Jadi tanpa ada kata bosan, tanpa ada kata bosan, terus setia mengerjakannya. Nah, kalau anak zaman sekarang bilang apa? Itu melulu. Nah, bukan masalah itu melulu, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita setia nggak dengan Tuhan. Kita setia mengerjakan nggak dengan Tuhan? Kita setia membayar perpuluhan nggak dengan Tuhan? Karena ini bicara tentang kesetiaan. Kita setia memberikan persembahan nggak dengan Tuhan? Kita setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan nggak dengan Tuhan? Hari-hari ini tetap Tuhan mau supaya kita tetap mengerjakan itu. Dengan apa? Takut dan gentar. Takut terhadap Tuhan, gentar terhadap Tuhan. Bukan kalau kita mulai bikin jahat, kita mulai merasa ini tidak beres, harus kita kembali pada jalurnya. Kita kembali pada jalurnya. Coba perhatikan di situ. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tidak ada yang melihat kita, tidak ada pendamping kita, tidak ada orang mentor kita, tidak ada pendeta, tetap kita mengerjakan, setia mengerjakannya. Karena kita bukan takut manusia, tetapi kita takut sama Tuhan. Kita cinta sama Tuhan, makanya kita mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan mau supaya kita lakukan ini dan itu, mari kita kerjakan ini. Karena apa? Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Dia yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, berarti apa? Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kita, menghambat kita, menghalangi kita, dan menahan segala berkat-Nya. Karena apa? Tuhan yang memelihara kita. Amin, saudara. Berarti apa? Di hari-hari ini, di masa-masa ini, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Tetapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Kalau kita percaya sungguh sama Tuhan, kita menaruh seluruh pengharapan kita sama Tuhan. Tuhan bilang, tidak pernah kita akan kecewa. Amin. Kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Tuhan sendiri yang memelihara kita. Tuhan sendiri yang menjaga kita. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kerjakan itu. Jadi keselamatan kita itu bisa hilang. Jangan bilang tidak bisa hilang. Bisa hilang. Tuhan mau kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa yang sudah kita mulai kasih, yang mula-mula yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu, mari
atau kasih yang mula-mula yang kita tunjukkan kepada Tuhan itu, mari kita kerjakan itu, ya. Kita lakukan itu terus dengan setia, semakin roh kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Amin. Semakin berkobar-kobar di dalam diri kita, sehingga apa? Kita tetap semangat dengan Tuhan. Ya, ada lagu mengatakan ini, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nah, coba bayangkan 1000 orang rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita. Kita hanya berdiri dan melihat. Ya, kondisi hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita melihat, kita tetap setia. Orang-orang yang setia dengan Tuhan adalah orang-orang yang tekun dengan Tuhan, adalah orang-orang yang dipelihara sama Tuhan. Kita semua dipelihara sama Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu terlebih bagi kita yang percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah bilang begini dan begitu, menghambat, menghalangi kita. Tidak, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar Dia yang melatih kita. Ya, Dia yang melatih kita untuk berperang. Dia yang melatih kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik, yang baik yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia bahwa keselamatan itu, mari kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ya, dengan takut dan gentar. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada beberapa ayat yang saya akan ini bersama-sama dengan kita. Nah, coba perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, coba perhatikan baik-baik di sini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita menerima karena kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Nah, tadi kita bicara tentang gentar, ya. Tapi sini Tuhan mau supaya kita dengan hormat dan takut. Tetap takut terhadap Tuhan, ya. Kita hormat Tuhan, hormati Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan itu hari demi hari, ya. Melakukan itu hari demi hari. Di sini dia katakan, saya ulangi sekali lagi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi apa? Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Semua di bumi ini akan digoncang, akan ditunggang balikan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, akan dimusnahkan dan diganti dengan bumi yang baru. Nah, tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Yaitu kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Dan di sini dia katakan, jadi karena kita menerima, kita yang menerimanya, bukan orang lain, bukan orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita yang menerimanya. Nah, coba perhatikan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi begitu, ini sudah diberikan kepada kita, ya, sudah diberikan kepada kita yang menjadi haknya kita. Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan. Amin.
Karena kita percaya sama Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan ini sudah diberikan sama kita. Tinggal bagaimana kita mempertahankan dalam hidup kita. Hari demi hari kita mempertahankan. Ya, jadi di sini yang Tuhan mau supaya apa? Kita mempertahankan. Nah, di sini marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, menurut cara kita beribadah, mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Nah, terus ayat 29. Nah, sebelum berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena kalau zaman dulu, zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, nah itu bisa, segala sesuatu bisa terjadi, tanah bisa terbelah, ya, dan orang yang bikin dosa masuk ke dalam. Begitu kita melanggar aturan, batu melayang dan kena kita dilempari dengan batu. Nah itu kalau kita pada zaman itu. Tetapi kita hidup saat ini dalam zaman kasih karunia. Nah, kembali pada kita. Ya, kembali pada kita. Jadi Tuhan kasih kehendak bebas pada kita untuk memilih. Kita mau memilih setia dengan Tuhan atau kita memilih tidak setia dengan Tuhan. Itu kembali. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, kalau yang di ayat 28 dia bilang dengan hormat dan takut. Tadi dengan takut dan gentar, sekarang dengan hormat dan takut. Berarti ada hormat, ada takut dan gentar. Ada 3 hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Hormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan, hidup ini Tuhan akan pelihara kita. Amin. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut menghadapi hari-hari ini, walaupun hari-hari ini adalah sukar dan sulit. Ya, saya percaya ini sukar dan sulit. Benar-benar kita mengalami, semua kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia. Jangan pernah kita mundur, tetapi kita tetap setia dengan Tuhan. Nah, kalau kita tetap setia dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan tekun, ya. Kerjakan dengan tekun, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias kita kerjakan itu. Sehingga apa? Kita rebut apa yang menjadi bagian kita. Amin. Amin. Nah, dan Tuhan sendiri yang mengerjakan bagian Tuhan. Amin. Jadi kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan sendiri yang melakukan bagian Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang melakukan bagian kita, kita tidak perlu minta berkat sama Tuhan. Bapak Gembala sering bilang kita tidak perlu berteriak minta berkat, dan berkat itu akan berlari mengejar kita. Amin. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau supaya apa? Mau bukti? Mari praktekkan itu dalam hidup kita. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah kecut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kesal dengan Tuhan, jangan pernah kesal dengan keadaan. Nah, itu tidak membuat segala sesuatu menjadi baik. Ya. Keadaan ini kita boleh menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini yang tidak mengenakan, tapi tidak perlu kita kesal, tetapi Tuhan mau bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mau kita terus bersukacita.
Mau ada makan kan, mau ada tidak ada minum kan, tetap bersuka cita. Mau makan nasi kecap kan, mau makan dengan ikan tunjuk kan, itu tidak perlu kita khawatir. Kita tetap percaya sama Tuhan. Tahu nggak ikan tunjuk? Ini nasi kosong, nasi putih sama jari. Ya, itu yang dibilang ikan tunjuk. Jadi, iya, itu yang terjadi. Jadi hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita tetap semangat, kita tetap setia sama Tuhan. Nah, kita tidak perlu kesal dengan kondisi hari-hari ini, tetapi kita percaya. Serahkan, firman Allah berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara. Ya, amin. Tak karena Tuhan yang memelihara kita, ya, bukan siapa-siapa yang memelihara, bukan kita yang memelihara hidup kita, tetapi karena Tuhan yang memelihara kita. Nah, kita sudah ada dalam kondisi sama seperti ini. Kita ada bahwa kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah kenal sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kita ini. Jangan kita pernah sia-siakan, tetapi kita dengan penuh semangat, penuh antusias, kita kerjakan itu. Kita lakukan itu hari demi hari dengan takut dan gentar sama Tuhan, dengan hormat sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya itu kita lakukan, sehingga kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kalau kita hari-hari ini melakukan sukacita, mengerjakan dengan penuh sukacita, saya percaya, ya, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah, bukan menjadi lebih sulit. Ya, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah, dan kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut menghadapi hari-hari ini. Ya, jangan pernah takut menghadapi masa depan kita, karena masa depan kita adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena apa? Kita sudah percaya sama Tuhan. Ya, masa depan kita ada dalam Tuhan, ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Dia sendiri yang memelihara kita. Ya, jadi jangan pernah khawatir tentang hari-hari ini, jangan pernah kesal tentang kondisi-kondisi yang kita alami hari-hari ini, tetapi Tuhan mau kita terus semangat, kita terus bersukacita, ya, bersukacitalah senantiasa, itu yang firman Tuhan katakan. Amin. Nah, kita kembali pada pembacaan kita tadi, dan kita lihat lagi ada satu bagian firman Tuhan. Nah, ayat Ibrani 4 ayat 1 itu dikatakan demikian. Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, jangan pernah menjadi orang yang ketinggalan. Kenapa? Kalau orang yang ketinggalan, dia sibuk dengan segala sesuatu, ya, segala hal yang tidak pugu-pugu. Bapak Gembala sering bilang yang tidak pugu-pugu, ya. Jadi hal-hal yang tidak penting itu yang kita kejar, dan itu yang Tuhan tidak mau. Akhirnya apa? Kita menjadi ketinggalan. Orang bilang ketinggalan kereta, ini bukan ketinggalan kereta, ketinggalan tidak masuk surga. Nah, berarti apa? Itu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Ketika Tuhan datang, kita tidak diangkat, kita tertinggal. Iya kan?
kita tertinggal. Nah, kita menjadi orang-orang yang tertinggal ini, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan itu. Sebab itu, baiklah kita waspada. Ya, berarti apa? Kita tetap tekun, kita tetap setia dengan Tuhan. Ya. Nah, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Berarti apa? Zaman kasih karunia itu masih berlaku, tetapi kita dianggap ketinggalan. Ketinggalan berarti apa? Kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Ya, itu kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Kita kesal dengan kondisi. Kita mulai marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa begini dan begitu? Nah, bukan Tuhan yang salah. Ya, kondisi yang demikian kita mempersalahkan Tuhan. Akhirnya kita mulai kesal, kita mulai kecewa, dan kita mulai mundur dari Tuhan. Nah, ketika hal itu terjadi, tiba-tiba Tuhan datang. Apa yang terjadi dengan kita? Kita adalah orang yang ketinggalan. Ya, kita menjadi orang yang ketinggalan. Tidak sempat kita bertobat, tidak sempat kita dipulihkan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita tetap mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ya, mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ya, dengan penuh hormat. Ya, dengan penuh hormat, dengan takut dan dengan gentar. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Kalau kita tidak mengerjakan hari-hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang ketinggalan. Ya, tetap setia menantikan Tuhan. Ya, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi percaya sama Tuhan. Ingat itu. Kenapa saya sering ulang-ulang terus? Supaya apa? Kita disadarkan, kita diingatkan terus. Terus-menerus kita diingatkan. Supaya apa? Kita jangan kesal, kita jangan marah, kita jangan mengundurkan diri daripada Tuhan. Ya kan? Kecewa dengan Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang sudah ikut Tuhan, pada akhirnya, di akhir-akhirnya mereka mundur daripada Tuhan. Karena apa? Kecewa. Ya, bukan Tuhan yang bikin, orang lain yang bikin, dan mereka mulai kecewa. Mereka mulai sakit hati. Saya pernah baca beberapa buku kesaksian-kesaksian bagaimana hamba-hamba Tuhan dibawa ke neraka, dan di sana disaksikan banyak pendeta yang masuk neraka, banyak anak Tuhan yang masuk neraka. Kenapa? Karena apa? Waktu ditanya karena kecewa. Tanya ini kenapa mereka ada di sini? Pada hari-hari terakhir mereka berbalik. Kenapa mereka tidak percaya lagi sama Tuhan? Mereka kecewa, mereka sakit hati satu dengan yang lain. Nah, saudara bisa bayangkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Wow, jangan pernah itu terjadi. Ya, tetap Tuhan mau kita tetap semangat, kita tetap setia hari-hari ini. Apapun yang terjadi, tetap kita pegang teguh. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan mengerjakan segala yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita hidup menderita terus. Ya, tidak pernah. Tetapi yang bikin penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita adalah kita sendiri. Amin. Amin. Kita sendiri yang mengerjakan itu.
Oleh sebab itu, mari kita semua sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan, supaya apa kita sadar, supaya apa kita berbalik sama Tuhan, kita kembali sama Tuhan, dan Tuhan mau kita tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan mau, ya, mengerjakan, tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita ambil waktu semua sebentar, beberapa saat kita dengan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan itu. Kalau ada hal-hal yang salah yang kita kerjakan hari-hari ini, atau kita membiarkan hati kita luka, membiarkan hati kita kecewa dengan Tuhan, mari Tuhan mau kita datang dan kita pulih dengan Tuhan. Jangan bawa itu terus berlarut-larut dalam hidup kita, tetapi mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita, Dia yang menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia akan menopang kita, Dia akan mendukung kita, sehingga apa? Kita terus maju, kita terus melangkah maju, kita terus naik, sehingga apa? Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan dengan Tuhan, mari kita bereskan dengan Tuhan, sehingga kita dipulihkan. Dan kita sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya kita layak untuk makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan, mengenang tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap, Engkau dengar setiap seruan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Kalau ada yang salah Tuhan, mari Tuhan Engkau cabut itu. Jangan biarkan kesal itu terus berlarut-larut. Jangan biarkan masalah itu terus berlarut-larut dalam hidupnya. Tapi Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan mereka. Biarlah kasih, sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam mereka Tuhan. Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir Tuhan. Darah Yesus mengalir dalam mereka Tuhan, dan merestorasi kami semua Tuhan. Engkau merestorasi dan memulihkan kami semua, sehingga kami boleh berdiri kokoh di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh berdiri teguh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan kondisi kami. Jangan biarkan kami terlena dengan kondisi dan keadaan kami hari-hari ini. Tetapi Engkau bawa kami keluar Tuhan. Engkau bawa kami untuk menikmati segala yang terbaik. Engkau bawa kami untuk melihat hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau pulihkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama
Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh haleluya, glory bagimu. Sungguh indah bersamamu selama-lamanya. Ajaiblah Engkau, mulialah namamu, sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Darahmu mengalir dalam kami, darahmu memulihkan kami, darahmu meneguhkan kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, yang di rumah pun Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau telah pulihkan kami masing-masing Tuhan. Dan di dalam nama Yesus saat ini kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Mari ambil alih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah, bahkan yang ada di sini. Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan diri untuk masuk, mempersiapkan roti dan anggurnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama semua yang di rumah pun. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami, Bapa, kuduskan dan tahirkan, layakkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini kami mau menumpangkan tangan atas roti dan cawan pengucapan syukur ini. Mari Bapa berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar apapun juga yang kami nikmati ini menjadi kekuatan yang baru dan pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita, bahkan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati kami. Kau melawat kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih dan kami boleh menikmati tubuh dan darah tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan hari-hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami mengangkat cawan pengucapan syukur ini. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah Yesus Kristus Tuhan telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, bahkan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Bapa, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bangkitkan iman di dalam diri kami Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus. Bahkan di hari-hari yang sukar sulit ini pun Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menopang kami, Engkau mendorong kami terus maju, melangkah maju di hari-hari ini. Dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah telah memulihkan kami, Engkau Allah telah menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Halo Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang di rumah juga boleh duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan, ada perpuluhan.
Mari Bapak Ibu boleh angkat perpuluhannya. Nah, kita mau berdoa. Iya, mari kita angkat persembahan kita, perpuluhan kita, persembahan istimewa, dan semua persembahan yang ada, mari kita angkat. Haleluya, kita mau berdoa. Oh, masih. Oke, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami, baik itu perpuluhan yang kami bawa Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ada persembahan istimewa, ada kolekte, bahkan persembahan-persembahan yang lain. Mari Tuhan berkati kembali dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau melihat kami setia, makanya Engkau memberikan segala yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati setiap bisnis kami, Engkau memberkati setiap usaha apapun yang kami kerjakan hari-hari ini di masa yang sukar sulit ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Oh, pengumuman. Ada pengumuman kan? Iya, renovasi sudah tinggal beres-beres saja, dan di atas masih perlu, yang di balkonnya masih perlu kayu atau papan untuk ditaruh di terap-terapnya. Nah, itu belum selesai, dan kalau di bawah sudah selesai, dan kita mungkin kalau pemerintah sudah membuka kesempatan buat kita untuk bisa beribadah, kemungkinan kita sudah bisa, walaupun di atas belum selesai ya. Jadi untuk sementara sudah 90% semuanya, dan sehari-hari ini tukang pada pulang semua kemarin karena ada hari raya, mereka minta pulang, dan kita belum melanjutkan lagi karena kita mesti bayar mereka juga, menyelesaikan seluruh yang masih tertunggak. Oke Bapak Ibu, dukung terus, dukung dalam doa, biar semua urusan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Amin. Amin. Kalau kita tidak mengerjakan sekarang, kita akan ketinggalan, maka bocornya akan semakin bertambah parah. Oleh sebab itu, kemarin kita sudah melangkah untuk memulai menyelesaikan ini, sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran, dan juga kita boleh beribadah dengan aman. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, ada lagi? Oh iya, hari ini ada yang berulang tahun. Oleg Salenkov. Salenkov apa Salenkov? Salenkov. Iya. Selamat ulang tahun Bapak Oleg. Ya, Tuhan berkati. Semakin bertambah luar biasa di dalam Tuhan. Dan juga untuk Tante Esther hari Selasa. Iya, hari Selasa, Tante Esther, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari-hari ini semakin luar biasa, semakin kuat dalam Tuhan. Ya, di masa tua Tuhan tetap pakai dengan ajaib dan luar biasa. Amin ya Tante ya. Oke, semua yang di rumah juga, bahkan yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, mari Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita.
Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan daripada pihak manapun telah dihancurkan, telah dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami dipulihkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan hari-hari ini. Biarlah kami tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar dalam setiap langkah hidup kami hari demi hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja tetap dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari, karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap bisnis kami, berkati kami dalam setiap usaha kami, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Bapa nyatakan kuasa-Mu, Bapa nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa nyatakan kehadiran-Mu, Bapa nyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami yang dalam studi pun kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati mereka Tuhan dalam studi, berikan mereka semangat walaupun sekolahnya masih online. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membuat mereka semangat, mereka sukacita, mereka damai sejahtera melakukan semuanya itu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan ini. Kami serahkan baik dari pemerintah pusat sampai pada daerah-daerah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam mereka dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa dan otoritas Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga kami semua yang ada boleh menikmati segala damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan para medis ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka dan urapi mereka dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan hikmat Allah yang luar biasa dalam mereka. Tuhan, menangani setiap pasien-pasien yang ada dengan sepenuh sukacita Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, bukan karena terpaksa mereka melayani, tapi dengan senang hati, dengan sukacita, dengan damai sejahtera mereka melayani. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, pimpin kami dalam setiap hari-hari yang ada di depan ini. Kami boleh melewati hari-hari ini tanpa penghalang apapun juga, tapi Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, yang memimpin setiap langkah kami. Engkau Allah yang berjalan dalam di depan kami Tuhan, untuk menghalau setiap musuh-musuh kami Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu, kami aman dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan